Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Podcast kali ini nanti kita akan berbicara tips menjadi marketing yang smart. Masih bersama saya Nova Syifaul Hima dan saya kedatangan pengusaha hebat yaitu Bapak Gendro Salim. Halo, Nova, apa kabar? Baik Pak, boleh saya berbicara Pak? Silakan. Bapak ganteng banget. Saya pikir Bapak sudah sepuh dan ya bikin takut gitu ya Pak. Karena kan Bapak di sini notabene coach sekaligus pengusaha. Ternyata Bapak ganteng banget. Boleh Terima ya? kasih. Boleh dapat om-om ganteng kayak Bapak Gendro. Pak, saya panggil dengan Bapak Gendro apa Bapak Salim nih? Mana aja boleh. Mana aja. Mana yang paling enak? Ya, Bapak Gendro saja ya. Bapak Gendro ngomong-ngomong ini asalnya dari mana nih Pak? Saya lahir di Jakarta. Jakarta, asli ya? Asli. Tulen. Tulen. Nggak ada blasteran-blasteran? Nggak ada. Nggak ada. Baik, untuk di siang ini nanti kita berbicara panjang lebar karena notabene di sini Bapak Gendro itu sebagai coach sekaligus pengusaha sukses. Dan banyak sekali usaha-usaha yang sudah Bapak Gendro tangani ya. Ada berapa perusahaan nih Pak? Waduh, sejauh ini dari tahun 2006, mungkin lebih dari 1000 perusahaan. Wow, dan ini menjabat sebagai CEO dan komisaris di beberapa perusahaan loh. Pak, sebelumnya ini dari awal mula membangun usaha ini dari tahun berapa atau dari zaman kuliah atau dari kapan? Saya mempensiunkan diri saya tahun umur saya 28. Jadi posisi terakhir saya kerja di bank itu levelnya manajer. Oh, di bank? Ya. Bank biru nih Pak? 9 tahun dari Bank Bali udah nggak ada. Ini banknya semua udah nggak ada tempat saya kerja. Bank Universal juga udah nggak ada. Jadi Bank Permata, Bank Papan Sejahtera, jadi ANZ. ANZ-nya juga udah dibeli sama DBS. Oh iya, DBS bagus ya. Performnya DBS tuh bagus. Jadi tahun 2000 saya memutuskan untuk ngerjain kerjaan waktu itu saya di bank. Jadi kredit surveyornya investigasi bank. Wow. Jadi kalau Nova mau ngajuin kredit ke bank, ya saya tim surveinya. Oh, ya kerjaan saya juga bank sebenarnya Pak. Bahkan juga. Berarti sampai sekarang Bapak masih berkecimpung di bank ini ya? Perusahaannya sudah 22 tahun, masih eksis, ada 7 cabang, karyawan 73 orang. Wow. Terus yang ratusan usaha apa yang Bapak tekuni? Itu sebagai coach di Yukos Civastra Nagrasada. Dari tahun 2006 saya bangun perusahaan itu sampai sekarang udah mengcoach lebih dari 1000 perusahaan. Oke, ini Pak saya mau tanya nih mungkin teman-teman Sobat Bisa juga bertanya-tanya, coach itu apa sih gitu, ngapain sih? Nah bedanya coach sama pembicara itu sama atau enggak sih? Kadang kan kita terkecoh ini Pak. Nova pernah punya pelatih olahraga nggak? Pernah. Olahraganya apa? Basket. Oke. Iya. Pelatih basketnya banyak memperagakan bagaimana cara shoot, bagaimana cara layup, bagaimana cara oper, ada nggak? Ada ya. Ada. Nah itu lagi namanya jadi narasumber. Oh. Lagi ngajar kan? Lagi ngajar, betul. Nah tapi lebih banyak di lapangan kalau latihan tuh 2 jam katakanlah. Betul. Lebih banyak ngajar atau lebih banyak main? Lebih banyak ngajar deh kayaknya daripada mainnya. Jadi ngajar-ngajar terus layup gitu? Enggak. Kalau main berarti di lapangan berarti main. Oke. Iya. Main praktek, ya. Atau layup terus, oper terus, lari terus. Banyak. Jadi 5 lawan 5-nya dalam 2 jam itu berapa lama mainnya? Sekitar 20 menit. 20 menit. Sisanya pemanasan Sisanya kan? pemanasan. Nah pemanasannya misalnya layup. Iya. Coachnya memperagakan sekali, sisanya Anda mesti latihan sampai hatam kan? Betul. Nah itu coach cuma ngeliatin, ulang lagi tuh larinya salah. Iya. Itu layupnya kurang tinggi. Betul. Ya, itu tugasnya coach. Kayak netizen ya Pak? Lain lagi.
Nah, ini misalnya gini nih, Nova kan sekarang kerja. Tadi kita ngobrol, Nova pengen jadi officer Betul. dalam waktu 1 tahun. Iya. Kalau saya sebagai coach, saya akan nanya, eh, kenapa mimpinya cuman officer? Iya. Oke, karena paham kemampuan kali ya, Pak. Eh, Emang abis officer apa? Habis officer, komisaris, direktur. Jauh banget, masih jauh lah. Abis officer biasanya manajer dong. Oke, benar-benar. Abis Iya. manajer, Apa nih? abis manajer baru levelnya VP, wakil direktur gitu kan. SPV ya. Ya, komisaris di atasnya lagi. Betul. Berarti Nah. selevel Bapak dong komisaris ya, Pak? Nah, sekarang pertanyaannya, dalam waktu 1 tahun mau jadi officer, apa yang harus Nova persiapkan? Knowledge, mental, skill. Itu kan teorinya. Iya. Literally-nya apa? Apa yang harus Nova persiapin 1 tahun jadi officer? Wah, kayaknya Apa yang kebayang? apa ya? Saya benar-benar di coach nih, Pak. Hah, Langsung di coach nih. berarti kan saya nggak memberikan informasi kan? Betul. Saya cuma bertanya. Iya. Nova mikir. Mm-mm. Nah, kalau Nova bener mikir gitu ya, Iya. berarti saya coaching berhasil. Apalagi ketemu jawaban dari Nova. Iya. Nah, itu coaching. Ya, karena sekarang posisinya saya jadi karyawan biasa, berarti saya harus menjadi karyawan yang teladan biar nanti dipromosiin jabatan. Oke, sekarang kita oprek lagi. Oke. Teladan itu kayak gimana? Teladan itu yang apa ya? Yang mengikuti prosedur. Terus selangkah lebih maju dari karyawan lain. Smart mungkin. Selangkah lebih maju, contohnya apa? Konkretnya apa? Lebih berprestasi. Contoh. Contoh, saya adalah karyawan yang berprestasi. Karena kan di kantor ini ada penilaian per bulan. Jadi Ya. saya harus menjadi peringkat pertama dibanding karyawan lainnya. Peringkat pertama. Oke. Oke. Mm-mm. Nah, untuk bisa jadi peringkat pertama, Iya. Nova mesti ngapain? Belajar, terus memahamin produk dan memberikan servis yang terbaik buat nasabah. Kok jadi saya deg-degan ya, Pak? Sumpah. Saya deg-degan sumpah. Enggak, karena gini, kalau Nova masih menjawabnya secara bahasa saya tuh retorika, Retorika aja. Nova nggak bakal ngerjain. Oh gitu. Nova harus konkret mau ngapain gitu. Misalnya Iya. waktu saya pertama kali kerja di bank, Iya. saya jadi data entry. Mm-mm. Target saya 80. Iya. Nah, untuk saya jadi teladan, saya harus input berapa banyak aplikasi? Target ya. Berapa kira-kira? Per hari nih. Iya. Per hari aplikasi 10 lah. Kalau targetnya 80, Wow. sehari target 80, Oke. untuk jadi teladan kita mesti input berapa aplikasi? 90 lah, Pak. Saya 240. Aduh. Lari saya, Pak, ngejar Bapak. Karena kalau cuma 90, saingannya masih banyak. Benar-benar. Iya, mungkin ada 5 orang bisa juga ya sampai ke situ. Iya ya, waduh. Ini lari apa naik motor nih, Mas? Iya kan mau jadi officer cepet kan? Iya juga. Nah kalau mau jadi officer cepet, tapi kok kerjanya nggak secepat mau jadi officernya gitu. Betul sih, Pak. Nah itu lagi coaching tuh. Jadi mentor itu adalah seseorang yang binder dan der. Mm-mm. Kalau coach itu cuma nanya, Iya. karena kebanyakan manusia nggak jelas, kayak Iya. Nova. Pengen jadi officer nggak tahu kapan, pengen jadi direktur nggak tahu kapan. Iya. Terus tiba-tiba 5 tahun kemudian jadi pengusaha. Officer kok langsung pengusaha sih, kan Iya masih juga. jauh gitu. Betul. Nah, itu coach harus bisa Mengarahkan. ngarahin gitu. Pertanyaan yang tepat tuh apa gitu. Mm-mm. Nah, kenapa? Karena memang banyak manusia di Indonesia dan di dunia ya, Iya. they don't know what they want. Betul. Nah, itu Betul. perlu peran seorang coach. Oke. Satu lagi namanya trainer atau narasumber atau pembicara. Pembicara. Nah, pembicara itu saya lihat di Indonesia lebih banyak namanya narasumber kan. Saya punya sumber, kemudian saya jadi narasinya. Saya Iya. memberikan narasi. Betul. Nah, tapi pertanyaannya apakah si trainer atau pembicara atau narasumber tersebut menguasai nggak sih bidangnya? Iya.
Harusnya menguasai karena narasi. Jawabannya dia tidak menguasai bidangnya, tapi dia menguasai datanya. Oke. Kalau dia menguasai bidangnya, udah namanya mentor. Udah Tapi beda. kalau Nova baca buku 10 kali, buku yang sama 10 kali, Iya. Nova bisa jelasin isi buku itu nggak? Bisa intinya tapi 10 kali loh. 10 kali. Baca sekali ngerti, baca 2 kali lebih ngerti, baca 3 kali, 10 kali hatam dong. iya, oke kalau bukunya nggak tebel ya. Buku sederhana deh yang 50 halaman deh. Pasti hafal. Eh, Hatam mati dah hafal mati. Ya sama seperti misalnya ngajarin anak kecil matematika deh. Iya, 1 kali 1 gitu. Itu kan udah Pak. biasa gitu Betul, kan. betul. Udah berulang-ulang gitu loh. Mm-mm. Ya jadi kalau kita membaca buku berulang-ulang, saya percaya kita pasti bisa sharing gitu loh. Nah, Iya. itu pembicara. Oke. Jadi pembicara itu tujuannya adalah unknown menjadi known. Mm-mm. Yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Iya. Kalau mentor baginya pengalaman yang belum pernah dilakuin jadi pernah dilakuin. Iya. Nah, kalau coach memandu pertanyaan yang tepat. Iya. Pembicara nggak pernah bertanya masalahnya. Saya langsung Kira-kira di-coaching itu. nih kayaknya. Kira-kira itu Nova. Saya langsung di-coaching deg-degan sumpah, Pak. Silakan. Iya, Pak, ini kan karena memang ini sebenarnya Bapak Gendro ini banyak sekali usaha-usaha yang sudah digeluti. Menjadi komisaris itu menurut saya sudah cukup lah ya. Ditambah di perusahaan lain itu juga jadi CEO. Tapi kenapa kok Bapak memilih jadi coach? Padahal kan itu menurut saya sudah cukup sibuk dan cukup pendapatan ya, Pak. Kenapa akhirnya Oh Bapak iya, jadi coach milih pendapatannya nggak lebih besar daripada jadi pengusaha. Betul. Jadi pengusaha duitnya lebih banyak. Ya, Tapi saya kalau percaya itu. kalau ada panggilan terus gimana ya? Iya. Tapi Jadi tetap mau bahasanya nggak ada penolakan gitu, Pak. Saya sibuk gitu. enggak, karena memang ini panggilan. Hmm, Pada saat perusahaan saya di coach dengan baik, iya. saya bisa dalam waktu 9 bulan perusahaan saya bisa saya tinggalin. Iya. Bahkan saya dapat penghargaan dari klien waktu itu namanya GE Finance, Oke. General Electric. Kita dikasih penghargaan tuh vendor terbaik se Asia Tenggara. Wow. Nah, terus saya punya mimpi, kalau saya bisa, kenapa teman-teman saya di Indonesia enggak ya? Iya. Kalau gitu saya ngelamar jadi coach, biar saya bisa bantuin mereka jadi seperti kita. Gitu. Iya. Ngelamarnya ada vendornya gitu? Atau- Waktu itu ngelamar jadi coach gitu. Oh, ada training gitu nggak sih, Pak? Atau otodidak gitu, Bapak? Sertifikasi pertama saya bayar 380 juta, Wow. di luar tiket pesawat 100 juta sama hotel. Jadi 440 juta untuk sertifikasi 11 hari di Las Vegas. Biasa. Kok saya merinding ya, Pak? Dan bukan sampai di situ saja, sertifikasinya selama 2 tahun pertama, saya kira-kira menghabiskan uang hampir 2 miliar hanya untuk sertifikasi. Iya. Selama 7 tahun mungkin 5 miliar habis. Hanya untuk belajar ke luar negeri. Luar biasa. Mostly Amerika, Australia. Oke. Saya mau nih dapat om kayak gini nih jadinya. Luar biasa sekali. Jadi memang karena panggilan kalian, Nova. Panggilan alam. Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Bahwa kayaknya saya dibutuhkan deh untuk bantuin teman-teman yang kurang mengerti bagaimana jadi pengusaha maupun profesional. Betul, betul. Berarti di sini kan kalau saya lihat di profil IG sih membantu pengusaha UMKM naik kelas gitu, Pak. Ini pusatnya atau fokusnya lebih ke UMKM atau perusahaan-perusahaan lain juga Bapak suka dipanggil untuk coach atau Kita lurusin dulu ya. Oke. Kita lurusin UMKM itu ada namanya mikro, ada namanya kecil, ada namanya menengah. Iya. UMKM gitu ya. Iya. 15 tahun pertama saya lebih banyak bergelut dengan perusahaan kecil. Mm. Perusahaan kecil itu omsetnya 500 juta sampai dengan 5 miliar lah per bulan. Itu yang saya berjibaku sama mereka yang lebih dari 1000 klien. Terus tahun 2020 semenjak kena pandemi saya dapat panggilan dari BRI, saya lebih banyak ngurusin lebih banyak ngurusin mikro dan super mikro. Iya.
Dan pada saat saya ngurusin mikro ini, waduh makin miris ya, makin nangis. Dari 64.700.000 data UMKM di Indonesia, 63.900.000-nya itu adalah mikro dan super mikro. Dan mikro itu omsetnya antara di atas 20 juta sampai dengan maksimal 120 juta. Maksimal. Nah, itu yang 20 juta mau ke 100 juta itu saya heran kenapa mesti nunggu sampai 10 tahun gitu. Terlalu lama? Waktu saya ngedirin perusahaan, tahun pertama saya udah capai 100 juta, tahun kedua udah 200 juta, tahun ketiga udah 400 juta, tahun keempat sudah 800 juta, tahun kelima sudah 1,2 miliar gitu per bulannya. Jadi saya heran mikro kenapa kok seneng di 30 juta 7 tahun gitu. Terus begitu digali Nova, ya karena satu ya, ada bahasa Jawanya tuh, jalannya kurang jauh, cobanya kurang banyak, kopinya kurang kental. Iya bener. Jadi Pak Ganjar juga ngomongnya bener. Orang Indonesia bukan nggak suka jalan, suka gitu, tapi jalannya kurang jauh. Jadi wawasannya nggak nambah gitu. Betul. Nah itu yang saya ngelihat, kayaknya saya punya andil deh untuk memberikan beberapa pengalaman saya. Saya keliling 50 kota ngurusin UMKM di Indonesia. Dari berarti berapa ya? 567 kota dan kabupaten ya di Indonesia. Saya baru 10%-nya. Saya dengan profesi saya seperti ini, mau nggak mau saya terus belajar gitu ya. Saya sudah singgah, kalau nggak salah catat tuh 36 negara. Luar biasa. Jadi seru gitu belajar dari luar, terus ngeliatin orang-orang di dalam yang kurang mana yang bisa saya bantu. Kira-kira gitu. Luar biasa sekali Pak. Pak berarti gimana Bapak membagi waktu antara ngurusin perusahaan dengan menjadi coach, dan pernah nggak sih Pak di perusahaan Bapak itu jatuh ataupun rugi gitu? Karena Bapak kan suka keliling, kayaknya lebih ke jadi coach terus gitu kan. Perusahaannya gimana tahun 2005 saya tinggalin perusahaan pertama dan kedua saya. 17 tahun sudah ditinggal, itu perusahaan benar-benar ngarungi lautan, naik turun, bahasa saya tanpa saya. Saya bangun usaha pertama kali modal saya 2 juta. Tahun kelima itu aset saya 5,7 miliar. Wow, dari 2 juta ya? Ya. Itu usaha awal 2 juta itu apa tuh Pak? Ya, yang survei kreditnya bank. Oh. Dari karyawan berdua sampai saya pernah, kalau nggak salah 300 karyawan, 330 something di 14 cabang. Terus 2011 menurut saya itu 2011, 2008 dan 2011 itu angkanya sama. Tertinggi yang pernah perusahaan capai sampai detik ini belum pernah capai lagi. Itu kalau nggak salah omsetnya bisa di atas 3 miliar per bulan. 2012 saya mengambil pilihan yang salah untuk mengangkat partner saya jadi CEO dan mulai digerogotin sampai sama dia, di mana tahun 2015 aset 7,9 M itu ambles, hilang, diambil sama dia, dan waktu saya ambil alih 2015 itu posisi perusahaan minus 2,8 miliar. Aduh, kalau saya stres Pak. Saya nggak stres karena uang saya di sana kan cuma 2 juta. Oh gitu, bener-bener, karena modalnya 2 juta ya. Iya. Betul. Dan saya udah punya beberapa properti, beberapa perusahaan, beberapa kendaraan, ya hilang satu dari 10 katakanlah, santai. Tapi kalau hilang satu dari seluruhnya, ya mungkin stres. Betul. Stres, Nova, bukan nggak stres, tapi saya percaya ini semua kan cuma titipan. Ya udah kejar lagi, bikin lagi sampai jadi gitu kan. Nah, alhamdulillah 2019 sudah mulai laporan sudah mulai biru. Jadi 3 tahun kita merah, satu tahun 2015 itu waktu saya ambil alih itu minus 1,2 M. Saya top up rumah saya tahun 2016 rugi 800 juta. Saya top up lagi tahun 2019 saya udah nggak top up. Udah stop bleedingnya. 2020 kena pandemi.
Iya benar. turun lagi. Ya, saya mau tanya tadinya pas lagi pandemi Eh, ikut nggak sih mencicipi jatuhnya gitu karena saya pernah jatuh yang lebih berat. dibanding pandemi ini? Iya. Jadi nggak ada apa-apanya Di pandemi. perusahaan itu menurut saya terberat. Mulai usaha 2 juta itu ternyata lebih mudah dibanding mulai usaha lagi dengan posisi minus kas-nya 2,8 miliar. Aduh, 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 aduh. Bayar gaji, duit dari mana nggak jelas. Untungnya saya masih punya kerjaan coaching. Benar. Jadi duit coaching itu buat nambelin setiap bulan tuh ratusan juta tuh untuk bisa nutupin mereka. Rumah saya akhirnya 2020 itu saya jual, saya ganti ke apartemen, saya bayar lunas sehingga saya boleh dibilang clean lah, hampir clean. Tunggakan besarnya udah nggak ada semua. Iya. Jadi hidup lebih ringan. Jatuh bangun, ya pengusaha ya kayak pejuang. Iya. Kalau mau siap berperang, masa nggak berani kena tembak? Iya. Kalau mau berperang, masa tidurnya di barak terus? Ya nggak bisa. Iya. Iya betul. Pak, untuk sekarang kan Bapak kan lebih kebanyakan menghabiskan waktu jadi coach dan membantu UMKM naik kelas nih ya. Ya. Menurut Bapak nih Pak, sudut pandang UMKM di Indonesia tuh sudah baik, bagus atau kurangnya apa gitu? Kalau balik ke data yang saya baca, Betul. UMKM udah 3 kali jadi tulang punggung krisisnya Indonesia. Iya. Data terakhir yang saya baca, Indonesia ini pertumbuhan ekonominya masih di 5,4%. Di saat yang lain udah pada minus. Inflasinya kita secara keseluruhan masih 3, sekian persen, di mana Amerika tertinggi. Selama Amerika ada, ini Amerika paling tinggi nih 9% inflasinya. Turki itu 67% inflasinya. Inflasi itu kalau 67% tuh kayak tahun 98. Mungkin Nova belum lahir ya. Di mana suku bunga deposito tuh 72%. Kalau 72% orang kaya mah taruh duit di deposito selesai hidupnya. Betul. Gitu. Nah, itu jadi lagi ancur-ancuran Turki. Sri Lanka udah bendera putih ke dunia. Butuh bantuan. Yunani juga hancur. Jadi kalau saya bicara Indonesia ini hebat, hebat. 5,4% dengan inflasi 3, sekian persen, di mana hutang Indonesia yang katanya gede, Betul. 7.000 triliun, Iya. kecil. Oh, itu masih terbilang kecil ya? Jepang itu utangnya kalau nggak salah 1,2 juta T. Wow. Saya ulang ya, 1,2 juta T. Triliun. Kita 7.000 T, kecil sekali dong. Beruntung di Indonesia berarti ya? Kita utang 7.000 T, kalau nggak salah Singapura itu utangnya 4.000 T. Singapura itu penduduknya 5 juta. Jadi kalau 4.000 T dibagi ke itu jumlah penduduk, katanya satu orang penduduk Singapura tuh nanggung utang negara tuh 500 juta. Waduh. Sedangkan Indonesia kalau Indonesia nggak bisa bayar, kita nih masing-masing dibebanin 13 juta. Jadi belajar tentang utang, Nova, kalau Nova penghasilannya 10 juta, ngutang 3.700.000 boleh nggak? Boleh. Indonesia posisinya kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus kalau Singapura penghasilan dia 10 juta, dia ngutangnya 13.700.000. Minus banget ya. Jepang penghasilan 10 juta, ngutangnya 23.400.000. Jadi posisi Indonesia utang masih oke, yang penting bisa bayar. Iya. Dan kita punya sumber daya yang luar biasa yang bisa membayari itu gitu. Iya. Nah, akhirnya balik ke UMKM. Iya. Yang bisa membayari itu semua kalau UMKM-nya naik kelas. Betul. Nah, Pak Teten Mas Tuki bilang, bukan nambahin jumlah UMKM di Indonesia, tapi gimana nambahin yang bisa naik kelas. Iya, yang udah ada tapi naik kelas. Naik gitu kelas, ya? karena banyak kan, ini data ya di Indonesia dan di dunia sama. Iya. Dari 100 perusahaan yang berdiri sekarang, 5 tahun kemudian tinggal 20. Iya. 10 tahun kemudian tinggal 4. Iya. Jadi coba Nova lihat teman-teman yang coba-coba usaha, totonya nggak lagi. Iya. Saudara yang usaha, totonya bangkrut gitu kan. Betul. Nah, itu datanya cuma 4% yang bertahan lebih dari 10 tahun. Iya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kok segitu jeleknya gitu? Bahkan data terakhir yang saya lihat dari orang-orang pengusaha muda gitu ya, Iya. yang masuk ke dunia digital, namanya digital startup. Waduh, itu 1:500. Per tahun malah. 500 tahun ini bangun, yang berhasil lewat tahun kedua tuh 1. Yang berhasil lewat tahun kelima, bahkan nggak ada gitu. Iya.
Itu kira-kira kendalanya apa itu, Pak? Eh, saya akan bilang lagi sama, they don't know what they don't know. Oke. Tadi kan Nova bilang, saya mau restoran Iya. emang tahu restoran mesti ngapain? Iya benar. Don't know kan? Hajar aja dulu, tahu-taunya sewanya kemahalan, tahu-taunya Heeh. isinya kemahalan, Iya. tahu-taunya nggak ada pelanggan gitu. Iya. Eh, Kenapa sih orang-orang tidak mau melakukan sesuatu dengan perencanaan? Saya nggak bilang yang matang ya, Iya. Oke. tapi minimal nanya ke kiri kanan ngapain gitu. Mm-mm. Tapi pertanyaannya siapa yang mau kasih tahu? Iya. Gitu loh ceritanya. Makanya ini data lagi yang saya dapetin, saya tidak mewakili pemerintah ya, bahwa segitu concernnya pemerintah ini dalam membangun UMKM, walaupun saya tidak melihat 100% implementasinya ya, Iya. tepat sasaran gitu loh. Tapi semangatnya udah ke sana, memberikan perizinan yang gratis, halal, sertifikasi BPOM, itu Betul. diusahakan sama Kemenkop. Kemudian pembinaan-pembinaan dengan menggunakan alokasi dana CSR-nya BUMN. Dibangunnya rumah BUMN yang tersebar di 230 sekian titik di seluruh Indonesia. Itu udah dibangun gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita bicara local hero-nya ya, pendampingnya atau mentornya, itu udah tepat belum gitu loh. Iya. Karena saya lihat kok mentornya suku dinas, Iya. kok mentornya adalah dosen, Betul. kok mentornya kebanyakan adalah bukan pelaku gitu. Oke. Nah lucunya lagi, Nova tebak pendidikan saya terakhir apa? S1 perekonomian atau bisnis? Saya dengan bangga sekali mengatakan saya S3, SD, Wow. SMP, SMA. Oh ya? Saya nggak lulus kuliah saya. Dan itu menjadi sebuah kendala di pemerintah untuk mendampingi UMKM. Mereka maunya yang S3, Iya. mereka maunya yang PhD. Mm-mm. Lah itu orang-orang maaf, udah praktek belum gitu. Betul betul. Waktu saya dapat satu program dari Bank Mandiri namanya Perwira Mandiri, saya melatih 120 dosen, doktor, profesor ke atas. Iya. Dan mereka mengatakan, Pak Gendro mah nggak usah jadi profesor, sudah dibilang. Saya nulis buku 32. Oke. Belum tentu seorang profesor tuh nulis buku sebanyak itu. Gitu. Iya betul. Saya bikin konten kayak gini nih, Iya. lebih dari 1000. Wow. Salah satu bukunya boleh spill dong Pak apa? Menjadi pengusaha luar biasa, Wow. kepemimpinan dalam hati, dari hati. Oke. Coaching itu sederhana, Heeh. marketing itu mudah. Wow. Seberapa tinggi Anda mau terbang? Mm-mm. Kebangkitan kepemimpinan ekonomi Indonesia 1 dan 2. Iya. Terus ini hidupku 1 dan ini hidupku 2. Banyak ya Pak? Digital marketing, digital transformation, digital mindset, digitalization teknologi, digital talent management. Banyak. Ya harusnya podcast ini tadi deg-degan di coaching oleh coaching profesional yang handal, yang bagus, yang smart. Sedihnya saya begitu mereka memanggil saya jadi narasumber gitu ya, Iya. ditanya ijazahnya mana. Oke. Ya terserah, kalau mau minta ijazah saya nggak bisa gitu. Iya. Dan saya punya kolega-kolega sebanyak 12 orang. Saya sebut ya satu, misalnya Pak Hendra Suwardi itu adalah orang yang memiliki agensi marketing yang memenangi Brand Activation Award di Indonesia 11 tahun berturut-turut. Iya. Brand yang dipegang itu IKEA, Lotte, Oke. Sony, Daihatsu. Wow, iya. Ditanya ijazah. Iya. Ini 11 kali loh Brand Activation Award berturut-turut. Betul. Yang kedua ada namanya Nico Julius. Instagram expert, sertifikasi dia dari Rusia, Amerika. Ngajarin orang dapat 200.000 followers organik dalam waktu 2 tahun. Kemudian ada namanya Edi Kurniawan. Edi Kurniawan tau nggak? Nggak pernah dengar ya? Enggak. Wakil Direktur IT-nya Gojek. Oh. Lulusan SMK di Tegal. Wow. Oke, dia juga salah satu timnya kita. Kemudian ada Bu Angelin Chia. Bu Angelin itu 27 tahun expert di dunia retail, mulai dari Bir Bintang, Pepsi, Nestle, Unilever, Trans, Grand Lotte, Grand Lucky. Terakhir posisi direktur utamanya K24, sekarang pensiun. Itu ilmunya 27 tahun di retail udah mateng. Iya.
Belum lagi ada Agam Pratama yang menguasai modern market, gimana jadi star seller. Nah, kenapa nggak dipanggil yang praktisi sih? Gitu. Balik lagi, gelarnya mana? Iya. Nah, itu yang menyedihkan buat saya. Mungkin ini juga kalau memang didengar ya oleh pemerintah, ayo dong yang dipanggil praktisi. Iya, betul. Kalau ditanya apakah bayaran kita mahal, ditanya dulu mimpinya apa. Oke. Jadi kalau kita bilang biaya kita mahal, mahal. Tapi apakah kita nggak bisa murah? Jawabannya, saya nggak bilang murahan gitu ya. Iya. Tapi balik lagi tujuannya mau ngapain gitu. Iya. Dan terakhir saya sudah bangun satu aplikasi coaching yang dimana kalau orang manggil saya coaching itu harus bayar 25 juta 2 kali ketemu. Waduh. Sekarang ada aplikasi yang kalau Nova mau tanya-tanya tentang bisnis gitu ya, Oke. 10.000 deh satu pertanyaan jawaban. Berarti tadi coba dikalkulatorin. Tadi Ya. pertanyaan saya banyak. Iya, tapi sekarang sudah murah. Bayangin dulu satu kali ketemu paling membereskan 5 permasalahan gitu. Jadi satu kali ketemu membereskan 5 permasalahan bayar 10 juta, sekarang cuma 50.000 gitu. Ya kan, makanya ada dunia teknologi yang seperti ini gitu kan. Dibuat rekamannya, tinggal didengar, kalau memang bisa menginspirasi, tinggal check out gitu ya. Betul. YouTube-nya kita ada YouCoach Indonesia. Kita punya Instagram ada YouCoach Academy, itu semua pembelajaran bisnis Oke, semuanya. YouCoach Academy di Instagramnya ya. Ya, nanti saya juga cari-cari nih. Kayaknya menarik sekali. Sumpah tadi awal deg-degan, ternyata sekarang saya lebih merinding, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Saya bertemu Bapak Gendro luar biasa banget untuk bisnis, bahkan bukan bisnis sih Pak. Dari saya jadi karyawan tadi sangat apa ya? Saya pengen lebih jelas gitu kan, tadi kan saya ngomong mungkin ngambang bahasanya ya Pak. Kalau jelas punya target itu harus ada langkah jelasnya ya, langkah konkretnya biar bisa mencapai target itu. Pak, saya tanya lagi nih, menurut Bapak kalau pengusaha-pengusaha UMKM kayak gini nih di Indonesia lah gitu, mereka tuh punya kendala apa sih sampai sulit sekali untuk naik kelas gitu? Paling besar namanya mindset, karena kurang jauh kan, nggak ada yang ngajarin gitu. Saya jualan kerupuk itu dari 5 SD. Dijebak sama orang tua saya. Dijebak karena gini loh Pak. Kalau 5 SD lagi mau jalan main keluar, terus si mama bilang masukin dulu kerupuk ke plastik. Kan mau nggak mau masukin loh. Terus disil gitu. Oh iya, dulu masih pakai lilin. Ya kan? Terus belakangan udah saya beginian gitu kan. Habis itu dibolongin pakai pembolong kertas, diikat 50-50, begitu kita udah selesai, udah tuh mah gitu kan. Terus dia bilang, itu bawa 50-50 tawarin warung belakang. Jadi umur 5 SD saya sudah dijadiin sales. Dimana minggu kemudian ditambah kerjaan namanya kolektor. Jadi saya tuh udah dikerjain sama ibu saya dagang dari SD. SMP saya udah jaga toko di Kebon Jeruk. Di belakangnya Hayam Wuruk gitu ya. Saya jaga toko tuh 2 tahun ada. Kemudian jadi pelayan restoran di restoran tante saya selama 3 tahun. Gitu. Dan itu kayaknya udah berapi-api pengen gitu. Karena ngelihat contohnya udah pedagang semuanya. Nah sedangkan Indonesia ini 3,5 abad dijajah. Kerja Romusa, kerja Rodi, kerja paksa kerja. Gitu. Jadi begitu mereka memutuskan untuk jadi pengusaha, dan mindsetnya tuh salah, cuman mau bantuin suami. Cuman nggak mau dimarahin sama bos lagi. Cuman nggak mau ditindas. Nah lucunya begitu dia jadi pengusaha, dia menindas. Terus begitu jadi pengusaha, bener-bener cuman bantuin suami. Ya udah akhirnya omset 30 juta doang sebulan. Sedangkan saya mimpinya, waktu dulu saya pengen jadi pengusaha, saya pengen bantuin bank supaya ruginya nggak tambah besar. Mimpinya tuh beda gitu. Jadi kita pengen bantuin perbankan untuk mereka benar-benar bisa optimal gitu. Jadi urusan yang susah-susah di kita lah gitu kira-kira gitu. Nah, yang lainnya lagi mimpi saya ini seru juga nih kalau seandainya kalau pameran di luar negeri yang punya booth nggak cuma saya, tapi kalau bisa 500 bendera merah putih gitu.
Iya, betul. Senang sama-sama, susah sama-sama. Jadi itu mimpinya nggak sama para mikro ini yang ya udahlah asal lewat. Omset 30 juta itu penghasilan kira-kira 3 sampai 5 juta. Lebih besar daripada penghasilan pasangannya gitu. Dan itu udah cukup buat mereka. Nah, Mindset, itu yang ya. membuat mereka terhambat. Betul. Begitu mereka mau maju, ternyata tantangannya bukan cuma mindset, tantangannya skill. Iya, nggak punya skill. Betul. Masuk modern market nggak ngerti, posting Instagram nggak ngerti, posting TikTok nggak paham, semuanya nggak paham gitu ya. Dan mereka mencoba melakukan itu sendiri semua. Iya. Tadi saya sebutin kan, ada Pak Edi Kurniawan yang saya lobby untuk jadi direktur IT-nya saya. Iya. Ada Nico Julius yang saya lobby jadi direktur sosmednya saya. Iya. Ada Pak Hendra yang saya lobby jadi direktur marketingnya saya. Ini saya lobby. Jadi sekarang 12 orang yang ada di saya ini adalah yang level, bahkan salah satu CFO terbaik di Indonesia tahun 2015 dari Jalora, saya lobby untuk jadi partner saya. Sedangkan ini kalau mikro semuanya mau kerjain sendiri. Betul. Ya gimana mau lawan ilmu yang sedemikian banyak. Untuk jadi CFO terbaik di Indonesia, saya yakin Pak Frans tuh proses perjalanannya lebih dari 30 tahun. Gimana cara jadi CFO belajar 30 tahun? Udah lewat lah. Iya. Kenapa nggak kita ajak kolaborasi? Pak Hendra bisa 11 kali berturut-turut setiap tahun. Itu pengalaman dia jadi agensi marketing itu udah lebih dari 20 tahun gitu. Nah, mau belajar lagi sendiri. Wassalam. Sampai kapan gitu? Wassalam. Pak, pertanyaan terakhir nih, seperti di tema tadi di awal, boleh dong Pak bagi tips biar jadi marketing yang smart, biar sobat bisa nih yang punya perusahaan atau pengusaha UMKM ya, biar bisa laris manis dagangannya dan jadi benar-benar pengusaha UMKM yang naik kelas gitu Pak. Yang pertama, kalau kita bicara marketing itu kan strategi. Betul. Yang pertama, pastikan bahwa Anda menyasar target market yang jelas. Tuh, target market yang jelas. Pengusaha ini nggak jelas target marketnya. Mau jual barang kepada siapapun, Iya. ke negara manapun, itu produknya sama, nggak bisa. Iya. Jadi target market yang mahal jual ke menengah ke atas, yang murah jual ke menengah ke bawah gitu. Iya. Tapi menengah ke bawah dibagi lagi banyak macam. Apakah dia Muslim, apakah dia Kristen, produknya masih jelas. Masa kita jualan hijab di gereja? Betul. Masa kita jualan Alkitab pada saat orang-orang keluar sholat Jumat? Kan nggak cocok. Jadi target marketnya harus jelas, sejelas-jelasnya. Ini tadi kan saya dramatis ya memberikan contoh. Tapi kalau target marketnya udah jelas, walaupun itu kecil, sekarang yang menang seperti itu nomor 1. Betul. Nomor 2, jangan serakah. Gimana? Maunya semua. Semuanya dijual gitu ya? Ya nggak bisa. Pameran mau ikut, ekspor mau ikut, mau buka outlet, mau ikut franchise. Ini semua kan ilmunya susah-susah semua. Pilih dulu satu, door sampai jadi, baru pilihin yang lain. Jadi saya mau cerita satu hal, ada klien saya yang channel bisnisnya, marketingnya ada 7 cara gitu ya. Dari franchise dia ikut, buka cabang, ikut pameran, ikut catering, ikut titip di modern market, ada 7 deh. Omsetnya 200 juta, jungkir balik kerjanya. Satu lagi, dia cuma bikin satu macam barang, dititipin ke Indomaret, omsetnya 1,2 M. Per bulan? Per bulan. Wow. Ini 200 juta, ini 1,2 M, duduk manis, ini jungkir balik. Iya. Nah, jadi yang strategi kedua adalah pastikan jangan rakus, satu dulu beresin. Iya. Nah, yang ketiga sebagai marketing yang menurut saya smart, ya, Anda harus cari tahu pasar maunya apa. Bukan saya yakin ini yang saya buat pasar pasti cocok, nggak bisa. Iya. So tahu itu namanya Pak ya? Gini, ada nggak produk yang nggak bisa dijual? Nggak ada, Nggak ada. bisa dijual. Semua bisa dijual. Betul. Pertanyaannya jual kemana? Betul. Oke. Yang kedua, kita kebalik, justru pasar maunya apa, terus kita bikin. Iya. Nah, Anda mau yang mana? Anda bikin dulu baru cari pasarnya, atau Anda cari pasarnya dulu baru Anda bikin? Gitu. Cari pasarnya dulu, Yes. karena target kita kan biar laris. Nah, pertanyaannya, Anda melakukan nggak yang namanya market research itu? Sulit kayaknya.
Sulit atau belum tahu caranya? Belum tahu caranya lebih tepat. Karena kebanyakan orang, saya jual apa yang saya bisa gitu kan. Bukan saya jual apa yang masyarakat butuhkan. Nah sekarang masyarakat yang paling dibutuhkan apa sih sekarang? Saat ini? Nggak punya data. Iya, nggak punya data. Paling gampang sekarang kalau saya tanya, kalau kita pesan makan di ojek online, Oke. pilihan nomor 1 tuh apa? Makanan. Pilihan nomor 1-nya makanannya apa? Makanan ringan. Makanan apa? Apa ya? Bantu dong coy. Jadi nomor 1 ayam geprek. Oh gitu. Nomor 2 martabak. Oh. Jadi kalau kita tahu dari sana, ya udah bikin ayam geprek. Jangan bikin yang Korea-Koreaan segala. Bukannya berarti nggak bisa gitu, tapi pasarnya lagi belinya itu. Orang lagi susah, geprek aja selesai gitu. Itu aja yang bisa nyambung hidup gitu. Dan itu rame. Tinggal nanti USP-nya apa? Kenapa mesti gepreknya dari saya? Oke. Nah ini karena mereka sok-sokan gitu, maksudnya gue mah nggak level main ayam geprek gitu kan ceritanya. Itu ayam geprek satu hari 300 ekor. 300 ekor tuh kali 4, berarti 1.200 potong. 1.200 kalau kali 20.000, 24 juta, anjir. Asik. 24 juta kali 30 hari itu 720 juta ayam geprek. Geprek. Terus Anda buka restoran Korea, sebulan omset 50 juta setengah mati kan? Di mana otaknya? Research. Betul. Jadi researchnya di mana? Tokopedia, Shopee, Google, Instagram. Itu semua udah di situ. Nggak perlu lagi kita ke Tanah Abang cari tahu, nggak perlu ke Mangga 2, udah lewat masanya gitu. Iya. Jadi teman-teman manfaatkan semua fitur-fitur yang ada di dunia digital sekarang, di mana marketnya jelas di sana. Ada namanya Google Trend, ada namanya Facebook Audience Insight, ada namanya TikTok. Itu semua dicari tahu pasarnya lagi bergeraknya kemana. Terus cepetan bikin yang dibutuhkan gitu. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti kalau saya bikin ini saya nggak bisa jual. Akan jauh lebih susah. Udah jadi barangnya expired date-nya berapa lama? Iya. Bikin kue expired 5 hari. Iya. Bikin keripik daya tahannya setahun juga udah pasti nggak enak lah. Melempem gitu. Ya. Iya. Nah, jadi lebih baik yuk kita cari tahu yang paling enak, yang paling dicari paling banyak, yang paling bisa kita bikin yang mana. Oke. Nova, saya tahu nih di Singapura orang lagi keranjingan makan keripik kulit ikan. Kulit ikan. Oke. Terus kita bikin, jualnya Jawa Tengah, yang daya belinya nggak ada gitu. Terus udah gitu di Jawa Tengah nggak ada kulit ikannya, belinya ke Lampung. Udah sumbernya jauh, jualnya tempatnya salah, harganya dimurahin pun nggak ada yang beli gitu. Betul. Sekarang saya tanya, mawar sama pisang, monyet pilih yang mana? Pisang. Padahal mawar lebih mahal. Iya. Tapi kalau Nova kan lebih mau mawar dong gitu kan ceritanya. Jadi sekali lagi marketing yang smart adalah dia tahu mana market yang dia mau bidik secara spesifik. Dia nggak terlalu fokus terlalu luas channelnya dan survei terus target pasar. Oke. Udah 3 tuh ya. 3 aja itu dulu. Iya. Pak, buku-buku yang tadi kayaknya menarik dan saya juga pengen beli. Kalau pengen beli itu ada di e-commerce atau di mana, Pak? Cukup follow Instagram saya Gendro Salim. Nanti saya kasih secara gratis. Wow, tanpa syarat. Tanpa syarat. Luar biasa. Instagramnya Gendro Salim ya. Di follow guys. Atau enggak nanti komen di. Kalau di follow doang nanti nggak dikasih di DM ya. Oh di DM, oh iya juga sih. Kalau saya kasih nomor rekening dikasih apa nih Pak? Pak kasih quotes dong Pak buat teman-teman sobat bisa nih. Biar semangat. Oke, buat teman-teman sobat bisa okay. sobat bisa gitu ya. Keadaan tidak pernah akan menjadi lebih baik. Tapi jadilah orang yang lebih baik untuk bisa mengatasi semua keadaan. Luar biasa. Luar biasa hari ini sumpah saya merinding banget. Di awal saya dikasih deg-degan karena ditanya-tanya langsung di coaching. Dan sekarang mendengar Bapak untuk pengalaman itu luar biasa, saya ini sangat menginspirasi sekali ya, dan sumpah saya deg-degan banget sama veteran. Pak terima kasih, ini semoga bermanfaat ya, dan next kita akan ketemu di Sebisa Podcast lagi dengan orang-orang hebat berikutnya. Saya Nova Cipalima, Bapak Gendro Salim, terima kasih Bapak ganteng, Om ganteng. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan
Dan apa nih? Subscribe. Oke, dan share. Terima kasih, bye-bye.